Oke, kita semua pernah dengar kan ya, nasihat dari nenek kita, kalau sakit tidur aja yang banyak. Mm-mm. Atau istilah beauty sleep, yang kayaknya janjiin keajaiban. Betul, betul. Nah, di sini kita punya banyak banget sumber dari Anda, dan misi kita kali ini tuh simple tapi penting banget. Kita mau bongkar tuntas, apa sih hubungan sebenarnya antara tidur sama sistem kekebalan tubuh? Apa ini cuma mitos biar kita cepat istirahat, atau ada sains yang beneran kuat di baliknya? Soalnya dari yang aku baca sekilas, ada beberapa hal yang, wah, di luar dugaan. Anda nunjuk ke inti persoalannya nih. Konsep kuncinya yang sering kita lupain adalah sistem imun itu bukan sekedar pasukan penjaga yang pasif. Maksudnya? Dia nggak cuma nunggu diserang gitu. Sistem ini tuh secara aktif dan konstan ngobrol sama otak kita. Ngobrol? Iya, dan tidur ternyata itu waktu utama di mana dialog paling penting ini terjadi. Jadi ya, kita bakal coba nguping percakapan rahasia itu malam ini. Komunikasi antara sistem imun dan otak itu kedengarannya agak mustahil ya. Kayak Ya. dua departemen di perusahaan gede yang nggak pernah rapat bareng. Gimana caranya sel di darah saya bisa ngirim pesan ke otak? Caranya cerdas banget ternyata. Lewat kurir kimiawi. Coba deh bayangin, ada molekul protein super kecil, namanya sitokin. Sitokin. Oke. Nah, pas tubuh kita deteksi ada masalah, misalnya ada virus masuk atau jaringan rusak, sel-sel imun kita langsung lepasin jutaan sitokin ini ke aliran darah. Mereka ini kayak sinyal suara darurat. Oke, jadi sitokin ini semacam pesan SOS. Terus apa yang terjadi? Pesan SOS ini nyampe ke otak. Sitokin ini pada dasarnya ngetuk pintu area-area otak yang ngatur siklus tidur bangun, kayak hipotalamus. Pesannya jelas. Ada krisis di bawah sini. Kita butuh semua energi. Tolong matiin semua sistem yang nggak penting sekarang. Tunggu. Jadi rasa lemas, nggak nafsu makan, dan keinginan luar biasa buat tidur pas kita demam, itu bukan cuma karena tubuh kehabisan energi. Bukan? Tapi itu sebuah perintah langsung. Tepat sekali. Sistem imun kita secara aktif nyuruh otak buat matiin sistem. Betul. Itu bukan kelemahan. Itu strategi. Tubuh kita sengaja bikin kita ngerasa sengsara biar kita nggak punya pilihan selain rebahan dan ngebiarin sistem imun kerja tanpa gangguan. Wow. Ini cara tubuh maksa kita buat ngelakuin hal yang benar, istirahat. Bisa dibilang ini kayak indera keenam buat kondisi internal tubuh kita. Anda ngelihat virusnya, tapi Anda ngerasain perintah buat tidur. Indra keenam, aku suka istilah itu. Ini jadi bikin aku mikir, kalau tubuh kita sepinter itu nyuruh kita tidur seberapa banyak tidur sih yang sebenarnya kita butuhin biar pasukan ini tetap siaga? Nah, Apa angka 8 jam yang keramat itu beneran berlaku buat semua orang? ini pertanyaan jutaan dolar. Sumber Anda merujuk pada sebuah studi raksasa yang ngelibatin hampir 1,5 juta orang dan hasilnya menarik banget. Gimana tuh? Pas mereka petakan hubungan antara lama tidur sama performa kognitif, polanya tuh bukan garis lurus. Polanya ngebentuk kurva kayak huruf U. Bentuk U, maksudnya gimana? Maksudnya, baik tidur terlalu sedikit, di bawah 7 jam, maupun tidur terlalu banyak, di atas 7 jam, itu sama-sama berhubungan sama performa kognitif yang lebih rendah. Oh, jadi kebanyakan juga nggak bagus ya? Dia bagus, puncak performanya atau titik terendah dari kurva U itu adanya pas di sekitar 7 jam. Jadi, ya, buat populasi secara umum, 7 jam kelihatannya jadi titik ideal. Tapi angka 7 jam ini rasanya spesifik banget ya. Kayak resep dokter. Dalam studi segede itu variasinya pasti gede banget kan? Aku khawatir orang-orang jadi kepatok sama angka ini, terus cemas kalau tidurnya cuma 6,5 jam. Anda nyentuh poin yang krusial banget. Kata kuncinya itu rata-rata populasi. Ah, oke. Angka itu sinyal di tengah kebisingan, bukan aturan emas buat tiap individu. Kebutuhan tidur kita tuh personal banget. Salah satu faktor terbesarnya itu yang disebut para ilmuwan kronotipe. Kronotipe. Pada dasarnya, ini spektrum di mana posisi Anda, antara jadi burung pagi atau burung hantu. Larks versus owls. Dan disinilah ada satu fakta dari sumber ini yang menurut aku gila banget. Haha, yang mana tuh? Ternyata banyak varian genetik yang bikin seseorang jadi burung pagi itu bisa dilacak asal-usulnya sampai ke kerabat kuno kita Neandertal. Betul sekali. Ini bukan lagi soal disiplin dong, ini soal DNA purba. Tepat.
Hipotesisnya, ini tuh bentuk adaptasi evolusioner yang cerdas. Jadi, waktu manusia modern migrasi dari Afrika ke Eurasia, mereka kan ketemu Neandertal yang udah ribuan tahun adaptasi di lintang yang lebih tinggi. Di sana, panjang hari kan bervariasi banget. Nah, punya gen pagi ini mungkin ngasih keuntungan buat maksimalin waktu berburu dan ngumpulin makanan pas matahari bersinar. Gen itu terus diwariskan deh. Fakta soal gen Neandertal itu luar biasa. Aku jadi mikirin teman-temanku yang selalu bangun jam 5 pagi, seger buger. Ternyata mungkin ada penjelasan evolusionernya ya. Bisa jadi. Bukan juga karena mereka lebih disiplin dari aku. Mungkin DNA aku lebih cocok di Khatulistiwa. Bisa jadi begitu. Tentu aja, ini bukan cuma soal gen ya. Usia juga ngaruh banget. Remaja kan secara biologis cenderung jadi burung hantu, orang yang lebih tua jadi burung pagi. Oh iya, bener juga. Terus ada pekerjaan, hormon, kayak progesteron pas hamil yang bikin ngantuk banget, dan tentu saja musuh besar tidur, kafein. Oke, jadi kebutuhan tidur itu personal. Tapi ayo kita masuk ke dampaknya di dunia nyata. Ada satu paradoks yang dibahas di sini yang aku yakin banyak orang ngalamin. Kenapa gejala alergi atau asma seringkali kerasa jauh lebih parah malam hari? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau tidur seharusnya bantu, kenapa rasanya sistem imun kita malah nyerang kita pas kita mau istirahat? Ini pertanyaan yang bagus banget, karena jawabannya kayak berlawanan sama intuisi kita. Kuncinya ada di hormon bernama kortisol. Kortisol? Anggap aja kortisol ini penekan alami sistem kekebalan tubuh. Kadarnya paling tinggi di pagi hari buat bantu kita bangun, dan turun ke level terendah pas kita tidur. Jadi pas penekan ini hilang di malam hari? Sistem imunnya jadi lepas kendali, bisa dibilang gitu. Hah, Tanpa kortisol yang nahan, respons imun bisa jadi jauh lebih agresif. Makanya peradangan karena alergi di hidung atau penyempitan saluran napas karena asma bisa memuncak di tengah malam. Sistem imunnya jadi terlalu bersemangat. jadi sistem imunnya lebih aktif? Tapi sumber-sumber ini negasin banget kondisi itu masih jauh lebih baik daripada kurang tidur. Jauh lebih baik. Karena kurang tidur kronis itu efeknya lebih parah. Kondisi kayak sleep apnea, di mana orang berulang kali berhenti napas pas tidur, itu bikin tubuh stres terus-terusan. Akibatnya, kadar sitokin yang pro-peradangan malah melonjak tinggi sepanjang waktu. Ini bisa memperparah penyakit autoimun kayak lupus atau rheumatoid arthritis. Se-ekstrem apa sih efeknya? Ada eksperimen klasik pada hewan yang nunjukin betapa vitalnya tidur. Tikus yang dipaksa buat melek terus selama beberapa hari, pada akhirnya mati. Ya ampun. Dan yang mengejutkan, otopsinya nunjukin mereka bukan mati karena kelelahan otak. Mereka mati karena infeksi bakteri masif yang biasanya nggak bahaya. Jadi sistem imunnya lumpuh total. Lumpuh total. Di sisi lain, ada juga yang mati karena peradangan sistemik yang nggak terkendali akibat lonjakan sitokin. Tidur itu benar-benar nyiimbangin dua ekstrim ini. Itu ngeri banget. Terus gimana dengan ancaman yang lebih umum kita hadapi? Kayak misalnya kanker atau bahkan efektivitas vaksin. Apa kurang tidur semalam aja udah ngaruh? Nah, disinilah buktinya. Jadi gamblang banget dan agak menakutkan. Oke. Salah satu studi penting ngambil sampel darah dari relawan sehat. Setengahnya tidur nyenyak, setengahnya lagi dibuat begadang. Terus, di lab, sel imun mereka, namanya sel natural killer, dipertemukan sama sel kanker. Dan hasilnya? Hasilnya mencengangkan. Sel imun dari kelompok yang begadang itu nunjukin penurunan efektivitas sampai 70% dalam ngebunuh sel kanker dibanding kelompok yang cukup tidur. 70%? Itu angka yang gede banget. Dan ini cuma gara-gara satu malam kurang tidur. Satu malam. Dan ini bukan cuma soal kemampuan ngebunuh sel di cawan Petri kan? Sumber-sumber ini nambahin detail penting lain. Apa itu? Betul. Di dalam tubuh yang kompleks, masalahnya ada dua. Pertama, pasukan sel imun Anda jadi lebih lemah. Kedua, kurang tidur juga ngurangin kemampuan sel-sel imun itu buat migrasi dan nyusup masuk ke dalam tumor. Jadi, pasukan Anda bukan cuma lebih lemah, mereka bahkan nggak bisa nyampe ke medan pertempuran. Ini berlaku juga buat vaksin. Aku ingat pernah baca ini pas pandemi ya. Iya, dan datanya konsisten banget. Ada studi klasik tahun 2002 soal vaksin flu. Relawan yang tidurnya dibatasin cuma 4 jam semalam, beberapa hari sebelum vaksin. Iya. Sebulan kemudian, mereka cuma produksi kurang dari separuh antibodi dibanding kelompok yang tidur normal. Kurang dari separuh. Iya,
Vaksinnya sama, suntikannya sama, tapi respons tubuhnya beda drastis. Itu artinya perlindungannya bisa jadi nggak cukup dong? Benar. Analisis yang lebih baru pada vaksin COVID-19 juga nemuin hal serupa. Dan, menariknya, efek kurang tidur ini kayaknya lebih signifikan pada pria. Iya, para peneliti nemuin kalau kurang tidur itu bisa ngurangin efektivitas vaksin setara sama penuaan alami sistem imun selama 2 bulan. Efeknya nyata. Tentu ini bukan alasan buat nggak divaksin ya, tapi ini pengingat kalau tidur itu mitra aktif biar vaksinasi berhasil. Oke, pesannya udah jelas banget, tidur itu krusial, bukan kemewahan. Nah, sumber-sumber ini ngasih beberapa saran klasik, tapi ada satu temuan yang personal dan menarik banget soal cara ningkatin kualitas tidur. Aku rasa ini bakal berguna banget buat Anda. Betul, saran standarnya tentu ada ya. Jaga kamar tetap gelap, sejuk, tenang, hindari kafein dan layar gawai, punya jadwal konsisten. Itu semua fondasi yang baik. Iya. Tapi temuan yang paling unik datang dari sebuah studi tentang aroma. Nah, ini bagian favoritku. Jadi peneliti nguji macam-macam aroma, ada jeruk, bunga-bungaan, bahkan parfum, buat lihat apa ada satu aroma universal yang bisa ningkatin kualitas tidur semua orang. Dan jawabannya ternyata nggak ada. Secara statistik, nggak ada satupun aroma yang secara konsisten bikin orang tidur lebih nyenyak. Jeruk nggak lebih baik dari lavender, gitu-gitu. Tapi, disinilah penemuan briliannya. Apa itu? Kuncinya bukan di aromanya, tapi di persepsi orang itu terhadap aroma tersebut. Maksudnya? Kalau seorang partisipan secara pribadi nilai sebuah aroma sebagai aroma yang menyenangkan buat dia, maka kualitas tidur yang dia laporkan, perasaan segar pas pagi, juga ikut membaik. Wow, jadi ini bukan tentang formula kimia di dalam lavender, tapi tentang apakah aroma itu micu rasa nyaman dan aman di dalam diri kita. Dapat. Ini menggeser segalanya dari biologis jadi sangat psikologis. Persis. Ini nunjukin kalau tidur bukan cuma proses fisik matiin tubuh. Ini adalah keadaan di mana kita rentan. Jadi, nyiptain lingkungan yang secara personal terasa aman dan nenangin, itu mungkin sama pentingnya sama ngejaga kamar tetap gelap. Mungkin buat seseorang, aroma kue yang ngingetin masa kecil lebih efektif daripada minyak esensial yang lagi ngetren. Ini memberdayakan banget sih, artinya kita nggak perlu nyari solusi satu untuk semua, tapi justru nyari apa yang cocok buat diri kita sendiri. Betul. Jadi jelas ya, tidur bukan sekedar matiin saklar. Ini dialog aktif, sebuah proses pemeliharaan vital antara sistem imun dan otak kita. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Ngelihat studi soal aroma tadi, coba deh tanyain ini ke diri Anda. Seberapa besar sih kualitas tidur Anda bergantung pada pemulihan biologis murni? Dan seberapa besar itu nyangkut sama rasa nyaman dan aman yang sifatnya personal banget? Mungkin kunci buat tidur lebih baik itu bukan cuma soal ngikutin aturan universal, tapi juga tentang nemuin kembali apa yang secara unik nenangin buat Anda. Aroma, suara, atau tekstur. Berdasarkan pengalaman dan kenangan Anda sendiri. Apa sinyal aman pribadi Anda?